Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Di dalam surat Al-Insan yang baru kita baca pada ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura." Maka bersabarlah kalian dalam menetapi hukum-hukum Tuhanmu. Wala tuti' dan jangan engkau mengikuti minhum dari mereka asiman orang-orang yang banyak dosa, au kafura dan orang-orang kafir. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di situ Allah menggunakan kalimat fasbir, maka bersabarlah kalian, maka bersabarlah engkau li hukmi rabbika dalam menetapi hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan ini maksudnya adalah yaitu syariat Islam. Ya. Karena syariat itu perangkatnya adalah termasuk di dalamnya ibadah, muamalah, akhlak, adab dan sebagainya. Secara umum maka dia adalah disebut dengan hukum atau syariat Islam. Nah, Allah mengatakan bersabarlah kalian. Kenapa dengan digunakan kalimat bersabar? Karena orang yang menjalankan ketetapan hukum-hukum Allah atau syariat Islam tadi membutuhkan kesabaran. Kalau dia tidak sabar, kalau dia gerasa-gerusu, maka dia akan mudah menyerah dan mengalah. Bersabar seperti contoh ibadah salat subuh. Ya, kita bersabar bangun, wudu, ada yang mau mandi, berangkat kita ke masjid. Walau masih ngantuk, tetap kita bersabar karena ini adalah kewajiban perintah Allah. Bersabar dalam berpuasa, bersabar dalam menjalankan ibadah haji, dalam umrah. Ya. Bersabar terhadap harta. Walau musim corona sepi jualan, ya, tapi kita tetap berupaya untuk berkorban. Sabar. Inilah yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan. Dan orang-orang yang sabar seperti ini balasannya tidak main-main, surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan mereka, ya, wa jazahum akan dibalas bima sabaru, akibat atau karena atau dengan kesabaran, sebab kesabaran mereka, jannatan, surga, wa harira, dan dipan-dipan yang empuk. Jadi orang sabar itu, sabar dalam melaksanakan ketaatan salah satunya, balasannya adalah surga. Ini. Nah, yang lebih menakjubkan dalam ayat tadi, fasbir li hukmi rabbika, Allah gandengkan, Allah sambung dengan kalimat larangan, wala tuti', dan jangan kamu ikuti dari mereka asiman, orang yang banyak dosa, au kafura, dan orang kafir. Seakan di sini Allah memberikan dikotomi, ya, pembagian. Ini hukum Allah, ini hukum
produk orang-orang yang banyak dosa dan orang-orang kafir. Seperti itu. Ya. Siapa sih yang disebut orang yang banyak dosa? Orang yang KTP-nya Islam, tapi banyak dosanya. Dan salah satu masuk di situ adalah kaum munafikun. Orang munafik itu banyak dosa. Kenapa? Hari-hari berbohong, janji-janji dibohongi. Ya, semua dia bohong kan. Kalau berkata bohong, kalau berjanji ya ingkari, kalau diberi amanah dia khianati, diajak berjamaah sholat masjid, nanti ntar aja. Kan? Orang munafik itu diajak sholat subuh, dari rumah aja, sholat isya dari rumah aja. Nah, ini banyak dosa dia. Salah satunya adalah orang-orang munafik, banyak dosa. Dan dosa yang paling banyak itu karena kebohongan itu. Satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan lain, ditutupi lagi. Untuk menutupi kebohongan ini, bohong lagi. Ya. Bohong itu dosa besar. Ya, dan kebohongan itu adalah dosa yang bertingkat-tingkat. Ada yang dosanya paling besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, dan tentu dosa kebohongan yang paling besar itu, ya Nabi SAW sebutkan, satu, misal berdusta atas nama Rasulullah. Tuh, ya. Yang kedua, mengaku melihat sesuatu dalam mimpinya padahal dia tak melihat. Kemudian berbohong terhadap nasab ayahnya. Ini juga antara kebohongan yang paling besar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jadi di situ Allah sebutkan ayat semacam dikotomi. Ini hukum Tuhanmu, ini hukum ya produk orang-orang yang banyak dosa dan orang-orang kafir. Kafir itu siapa? Yahudi, Nasrani, musyrikun. Itulah kafir. Ya. Yahudi, Nasrani, musyrikun. Mereka kafir. Mereka punya produk. Ya, inilah namanya produk hukum. Hukum-hukum produk mereka. Kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti mereka. Kenapa? Karena begini. Selain Allah menurunkan syariat Islam, ya, melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi, orang-orang beriman juga mereka mempunyai produk hukum. Misalnya siapa? Anggota-anggota DPR yang beriman. Mereka punya produk hukum. Hukum-hukum yang tidak diatur secara khusus di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya tentang hukum-hukum kontemporer yang berlaku seperti sekarang. Ya, seperti hukum peraturan lalu lintas, ya, atau hukum-hukum apa, misalnya hukum lingkungan, ya, hukum macam-macam lah, hukum bisnis, hukum perdagangan dan sebagainya, yang kebetulan memang tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran. Maka orang-orang beriman yang membuat produk-produk hukum itu senantiasa mereka akan senantiasa berbasis kepada syariat Islam. Ruhnya akan tidak pernah lepas dari berbasis kepada syariat Islam. Orang beriman itu hukum terkait COVID misalnya, orang beriman tak akan mungkin membuat satu produk mau menutup masjid, tak mungkin. Hati mereka akan berontak. Ya, gimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah nanti kalau saya buat produk hukum misalnya menutup masjid, menutup sholat, misalnya meniadakan sholat Jumat. Berat dia, bagi dia berat. Gini, jadi basisnya di situ orang beriman itu. Sementara orang yang banyak dosa dan orang kafir, ya tentu berupaya bagaimana menutup celah-celah syariat Islam tadi. Dihancurkan sehancur-hancurnya, ditutup serapat-rapatnya, agar jangan sampai ya syariat Islam itu, syiar-syiar Islam itu bisa ditegakkan. Makanya Allah tegaskan, wala tuti' minhum, jangan ikuti mereka. Ya. Asiman, orang yang banyak dosa itu.
au kafura, atau orang kafir. Siapa tadi? Yahudi, Nasrani, musyrikun. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita ya untuk senantiasa berzikir kepada Allah ya. Coba antum lihat tuh ayat itu, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Di masa pandemi ini justru harus banyak berzikir, mengingat Allah siang malam, banyak mengingat Allah. Di mana? Ya di rumah-rumah Allah yang terbaik tempatnya ya, di rumah-rumah Allah. Apa coba perhatikan, ketika musim paceklik tiba di zaman Nabi, di zaman Umar bin Khattab, apa yang Rasulullah lakukan? Berzikir. Rasulullah mengundang para sahabat, begitu pula Umar bin Khattab mengundang para kaum muslimin untuk melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan, berzikir, bukan justru menjauhkan umat dari tempat-tempat ibadah. Masya Allah ya. Ini saudara. Kemudian yang diperintah bagi kita apa selain bukrata wa asyir, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila, dan di sebahagian malam fasjud lahu, bersujudlah untuk Allah, sholat malam. Minta ya, agar penderitaan kita di masa-masa seperti ini segera dihilangkan oleh Allah. Minta kepada Allah ya. Fasjud lahu, dengan cara bersujud, sholat ya. Wasabbihu, dan mensucikan Allah, kembali berzikir, lailan tawila, di malam yang panjang. Lalu lihat nih ayat yang terakhir, inna haula'i yuhibbunal ajilah, mereka itu orang-orang kafir itu lebih cinta kepada dunia, wa yadharuna, dan mereka meninggalkan akhirat. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharunal akhirat, mereka meninggalkan akhirat ya, karena apa? Kecintaan mereka kepada dunia. Inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita ya, menolong kaum muslimin, dan mudah-mudahan syiar-syiar Islam tetap bisa kita pelihara dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.